baca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat dibawa pulang nanti sampai ke rumah ya, ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai salah satu rasa cinta kita terhadap tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib ya. Coba semuanya berdiri. Anggota gerak manusia ada berapa? Iya. Anggota gerak ada apa saja? Anggota gerak. Anggota gerak. Anggota gerak. Coba siapa? Ini pasti nggak belajar ya rumah. Anggota gerak. Yang mana yang namanya anggota gerak di badan kita? Di tubuh kita yang mana namanya anggota gerak? Iya, tangan. Apa lagi? Apa lagi? Kalau kaki berarti ya ini kaki ya. Kalau kaki termasuk anggota gerak apa? Anggota gerak bawah. Kalau tangan anggota gerak bawah. Tangan ini adalah anggota gerak atas. Dari leher sampai ke pinggang itu namanya anggota gerak atas. Dari pinggang ke bawah itu namanya anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah. Nah, tubuh manusia mempunyai anggota gerak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Nah, jadi kita harus menjaga tubuh kita agar tidak terserang penyakit anggota gerak kita, tangan, kemudian kaki. Nah, tujuan kita mempelajari materi penyakit yang menyerang anggota gerak, yaitu nanti kalian bisa mengidentifikasi berbagai penyakit yang menyerang sistem gerak melalui pembuatan peta konsep dan juga diorama dengan tepat. Nah, nanti kita akan membuat peta konsep seperti biasanya. Tahu kan peta konsep kan? Kemudian kita juga akan membuat sebuah diorama. Itu tujuan kita mempelajari materi tentang penyakit yang menyerang anggota gerak. Ya. Nah, jadi nanti kegiatannya membuat peta konsep dan juga membuat diorama ya. Ada yang membuat diorama, ada yang membuat peta konsep. Nah, nanti saat mengerjakannya harus bersama-sama kerjanya kelompok. Dan sekarang coba semuanya perhatikan video pembelajaran yang ada di depan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, coba semuanya perhatikan ke depan. Tulang manusia terkadang mengalami gangguan maupun kelainan dan penyakit. Penyebabnya bisa kelainan sejak lahir, makanan, kebiasaan yang Apa yang kalian lihat dari video itu? Ya, tentang penyakit yang
ada hipohimosis. Nah, penyakit-penyakit ini yang menyerang sistem gerak manusia. Nah, penyakitnya juga beda-beda. Kalau tadi osteoporosis, bagaimana jadi penyakit osteoporosis? Osteoporosis penyakit yang menyerang apa? Keropposan tulang. Ini umumnya terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Nah, kalau skoliosis, bagaimana ciri-ciri penyakit skoliosis? Tulangnya kemana? Skoliosis ke samping, ke kiri atau ke kanan atau ke samping? Ke samping. Kemudian ada lordosis. Lordosis? Iya, lordosis bengkok ke depan. Pintar sekali. Lordosis itu bengkok ke depan. Bagaimana kalau bengkok ke depan? Bagaimana kalau bengkok ke depan? Membungkuk seperti ini. Itu diakibatkan karena apa? Karena posisi duduk yang salah. Nah, makanya kalau kalian duduk di kursi, duduklah dengan badan yang tegak. Jangan biasakan badan kita ini membungkuk. Nanti lama-kelamaan tulang kita akan ikutan membungkuk. Memang tidak langsung terjadi. Kalau kita duduk membungkuk, tidak langsung tulang kita membungkuk, tapi pelan-pelan. Ya kan? Pelan-pelan nanti tulang kita akan ikut membungkuk. Dan duduk juga jangan seperti ini. Jangan perutnya dicondongkan ke depan. Nanti tulang kita, tulang kita condong ke belakang sehingga terjadilah penyakit. Nah, itu namanya penyakit yang menyerang anggota gerak. Nah, penyakit yang menyerang anggota gerak itu bisa kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga agar tulang kita tetap sehat? Iya, makan makanan bergizi. Makan makanan sehat, makan makanan bergizi. Jangan suka makan makanan yang mengandung saus-saus. Jangan suka makan makanan yang instan atau makanan yang cepat saji, yang siap saji seperti Indomie, ya kan? Nah, itu kalau nanti sering makan di rumah, pelan-pelan dikurangi. Gunanya untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita. Nah, dengan rajin berolahraga. Ada olahraga tidak? Biasanya apa yang kalian lakukan setiap olahraga? Lari-lari atau lompat-lompat? Jadi menjaga kesehatan anggota gerak itu sangat mudah. Ya, rajin berolahraga, mengonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Ya, vitamin D. Vitamin D itu berguna untuk kalsium, yaitu untuk tulang kita. Nah, tadi kita sudah menonton video pembelajaran. Nah, sekarang kemudian tadi ada juga ini beberapa contoh gambar penyakit. Nah, ada penyakit skoliosis, ada lordosis, ada hipohimosis. Nah, nanti seperti ini. Kira-kira bentuk gambaran tulang kita kalau kita terkena penyakit-penyakit yang ada di video tadi. Nah, penyakit kita, tulang kita akan bengkok ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada yang bengkok ke belakang, ada yang bengkok ke depan. Nah, sekarang seperti biasa, setelah kita nonton video, kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kelompoknya sudah ada, kelompoknya seperti biasa yang sudah kita bagikan. Nanti kerjakannya bersama-sama ya. Nah, jadi kita akan membuat proyek hari ini. Nah, proyeknya tadi sudah Ibu jelaskan. Beda-beda buatnya ya. Ada yang tentang konsep, ada yang mengisi lembar soal atau tabel, ada yang membuat diorama. Membuatnya tentang apa? Tentang penyakit yang menyerang alat gerak manusia atau sistem gerak. Nah, siap berapa menit kira-kira waktunya? Berapa menit kira-kira siap proyek yang akan kita buat? 25 menit sepakat? Sepakat. Nah, kita akan mengerjakan proyek selama 20
Nah, sekarang kita presentasikan hasil kerja setiap kelompoknya. Nah, kelompok mana dulu yang mau maju? Oke, kelompok dari kelompok 5 maju. Oke, kawannya pegang biar bisa lihat. Coba semuanya perhatikan ke depan. Kembali lagi. Ada penyakit psikosis. Kemudian apa lagi? Iya, lordosis, osteoporosis, coba diperhatikan semuanya. Nah, jadi yang dikerjakan oleh kelompok 5 yaitu ini namanya penambah konsep tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, ada penyakitnya, ada lordosis, ada osteoporosis, ada cedera, ada artritis, skoliosis, dan juga fibrosis. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, kepada kelompok 5, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi kita sudah lihat tadi hasil kerja setiap kelompoknya. Semua hasilnya bagus, Pak. Bagus. Semua hasilnya cantik-cantik, ya kan? Sekarang capek tidak tadi sudah membuat tugasnya? Tidak. Masih semangat? Biar lebih semangat, kita nyanyikan lagu tentang penyakit yang menyerang sistem gerak ya. Dan sudah melakukan presentasi. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu penyakit yang menyerang sistem gerak. Semangat ya. Sudah menyanyikan lagu penyakit yang menyerang sistem gerak, membuat kita semakin tambah semangat. Anak-anak ibu, jadi penyakit yang menyerang sistem gerak tadi ada bermacam-macam. Ada lordosis, ada fibrosis, apa lagi? Skoliosis, apa lagi? Osteoporosis. Nah, jadi kemudian ada cedera, ada rakitis, ya kan? Rakitis itu adalah penyakit tulang ini kaki kita yang menyerang alat gerak bawah, ya, yang kaki kita nanti akan membentuk seperti huruf O, ada juga yang membentuk seperti huruf X. Nah, benar sekali, ada yang membentuk huruf O, ada yang membentuk huruf X. Nah, jadi anak-anak ibu perlu
cedera. Ya, kalau terjadinya patah tulang pada tulang kita. Nah, kemudian kita harus juga mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Nah, jadi alat yang gerak manusia, alat yang penyakit yang menyerang alat gerak itu juga ada yang namanya dari genetik. Nah, genetik berarti penyakit yang turun dari orang tua kita, kemudian orang tua turunnya nanti dari orang tuanya lagi, sehingga itu namanya penyakit genetik. Nah, anak-anak ibu, jadi kita sudah belajar mengenai beberapa penyakit yang menyerang sistem gerak. Sudah tahu? Apa saja penyakitnya? Nah, sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi. Ini soal evaluasi dikerjakan sendiri, ya. Jangan menyontek punya kawan. Nah, tadi sudah belajar mengenai alat bermacam-macam penyakit yang menyerang alat gerak. Pasti kalian sudah tahu menjawab soal evaluasi. Ini dikerjakan sendiri ya. Tulis nama. Sudah selesai? Nah, kalau sudah dikumpulkan ya. Kami kerjakan semua. Nah, sekarang ibu mau menanyakan pada kalian semua, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari semua? Menanyakan apa? Karena iya, karena sudah mengetahui macam-macam penyakit yang bisa menyerang alat gerak kita. Nah, kemudian sudah tahu juga cara kita menjaga kesehatan tubuh dan anggota gerak kita. Nah, jadi untuk pelajaran IPAS nanti untuk hari besok kita akan belajar mengenai alat peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia. Nanti di situ kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan darah kita. Mau memimpin doa di depan? Iya, Muhammad Fikri. Silakan duduk Muhammad Fikri. Jadi anak-anak ibu, ini kan pelajaran nanti setelah ini ada pelajaran penjas ya. Nah, kalian kan sudah penjas. Untuk hari pertemuan berikutnya nanti kalau olahraga itu pakai baju seragam semua ya. Makanya enak dipandang kalau pakai baju seragam ya. Ibu akhiri untuk pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi